Palestine! Free Palestine! Free watermelon! Free Palestine! Free watermelon! Free Palestine! Free Palestine! Free watermelon! Free Palestine! Free watermelon! Free Palestine! Saya sebagai manusia yang marah, manusia yang muak melihat penjajahan dan penderitaan yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Sekali lagi, menjadi manusia untuk kita menyuarakan kegelisahan, kemarahan, kepedihan kita melihat apa yang terjadi di Palestina. Free Palestine! Free Palestine! Tumpah ruah pembela Palestina memenuhi Monumen Nasional pagi tadi. Massa bersatu bergerak menyuarakan kebebasan lewat aksi Long March sembari mengibarkan bendera Palestina. Sejak pukul 5 pagi, aktivitas yang diinisiasikan Majelis Ulama Indonesia ini juga diramaikan dengan kehadiran pemuka agama hingga para selebriti. Konflik Palestina dan juga Israel semakin memanas. Dari data yang saya dapat terakhir pada tanggal 2 November 2023, sudah 9.000 korban. Dan 3.000 diantaranya adalah anak-anak. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Monumen Nasional atau Monas untuk melihat langsung aksi dari warga negara Indonesia, berbagai elemen masyarakat yang turun ke jalan demi memerdekakan Palestina. Pemerintah pun tidak tinggal diam, sudah mengirimkan bantuan kurang lebih sekitar 50 ton langsung diterbangkan ke Palestina. Dan saya akan coba untuk bertanya kepada partisipan aksi di kawasan Monas ini untuk mengetahui apa saja yang mereka inginkan dan bagaimana kedekatan warga negara Indonesia dan juga saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ajak anak sini, sayang. Lagi libur dari pesantren. Ya, lagi libur dari pesantren. Kenapa kita ngajakin keluarga supaya semua elemen ya, kayak gitu. Komunitas, anak-anak juga untuk ikut peduli sama saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya, Bunda ya. Iya, jadi kita menggerakkan semua masyarakat Indonesia untuk peduli sama saudara kita yang ada di Palestina. Ya, pagi-pagi kita bangunin anak-anak ya, habis sholat subuh, ya kan kita langsung jalan ya untuk datang ke sini walaupun panas terik matahari, ya macet juga. Jalan berkilo-kilo kita parkir susah banget ya. Tapi alhamdulillah bisa sampai di sini. Karena Palestina sudah menjadi komitmen negara Indonesia, Indonesia akan tetap bersama Palestina sampai Palestina merdeka. Maka tidak layak dan tidak pantas satu orang pun Indonesia yang mendukung Israel. Kalau dia mendukung Israel, dia harus menghapus kewarganegaranya. Ya, karena negara Indonesia sudah menjadi keputusan dari pemerintah kita akan mendukung kemerdekaan Palestina. Berarti tidak mengakui adanya Israel. Nah, jadi aneh sekali kalau ada di sosial media ada orang yang aku bersama Israel. Nauzubillah. Itu pembunuh. Itu genocide ya. Genocide. Itu ketakutan mereka melebihi ketakutan Firaun laknatullah alaih yang membunuh 70.000 bayi Bani Israel. Dulu Firaun ketakutan dengan bayi Bani Israel dibantai 70.000 bayi. Sekarang puluhan ribu bayi pun telah dibunuh oleh Israel. Maka saya berharap perdamaian tetap akan terwujudkan dan orang-orang Israel semua sadar ya dan menghentikan penyerangan terhadap rakyat sipil. Saya satu kata untuk Israel, baby killer ya. baby killer. Di tengah kerumunan jutaan masyarakat Indonesia, ada pula warga Palestina yang hadir dalam aksi damai tersebut. Syakir tampak begitu terharu melihat begitu besar cinta yang diberikan warga tanah air untuk Palestina. Ketemu sama saudara-saudara Indonesia. Insya Allah bisa bertemu semua di Masjid Aqsa, insya Allah. Terima kasih untuk Indonesia, untuk orang Muslim, saudara Muslim di Indonesia. Terima kasih banyak, insya Allah. Ini bisa manfaat untuk orang Palestina, insya Allah. Kalau orang Palestina lihat saudara support banget, saudara di dunia khusus saudara Indonesia, mereka senang, mereka tidak sendiri, ya, insya Allah bisa bersama semua, jadi bikin merdeka Palestina, salat di Masjid Aqsa insya Allah. Terima kasih banyak. Takbir! Takbir! Allah, ya, harus buka pintu untuk masuk obat, masuk minuman, masuk makanan insya Allah. Tapi yang harus yang manfaat masuk supporting sama iman sama ikhlas insya Allah.
Keluarga Halilintar turut serta berpartisipasi hingga turun ke jalan meski beberapa hari lalu Atta alami sakit hernia. Mengenakan atribut kefiyeh dan tak luput menjinjing banner Free Palestina, Atta Halilintar bersama sang adik Thoriq Halilintar terlihat begitu membara mendukung kemerdekaan Palestina di Monas hari ini. Tampak pula sosok Alia Mas Said di tengah keluarga Halilintar. Kekasih baru Thoriq itu tampak santai kenakan kaos yang sama berlambangkan semangka pada bagian belakang yang menjadi simbol membantu perlawanan. Ya, begitu besar memang rasa keprihatinan warga Indonesia akibat perang yang semakin berkecamuk di jalur Gaza hingga memanggil semua kalangan untuk bergerak lewat aksi solidaritas ini. Rachel Fenya sebelumnya juga membuka penggalangan dana hingga terkumpul dana bantuan hingga capai 1 miliar rupiah. Tak sampai di situ, bukti kepedulian ibu dua anak yang berusia 28 tahun tersebut lewat pantauan media sosialnya tampak menghadiri kegiatan di Monas bersama dengan para sahabat kenakan kefiyeh alias sorban di kepala dengan outfit serba hitam. Terlihat pada potongan video, Rachel Fenya juga membagikan buah semangka gratis untuk para pendukung kemerdekaan Palestina. Free Palestine! Free watermelon! Free Palestine! Dara Arafah juga nampak bersatu bersama dengan pembela Palestina lainnya. Terlihat dalam unggahan beberapa jam yang lalu, Dara tampil tak kalah berani dengan busana putih dan tak ketinggalan kefiyeh yang membalut kepala juga separuh wajahnya. Penampilan Dara bak perempuan-perempuan perkasa Palestina yang memerangi ketidakadilan. Di sudut lain, keluarga Arie Untung dan Fenita Arie pun juga senada mengenakan kaos putih dengan logo semangka. Terlihat dalam potret yang dibagikannya, ia memboyong buah hati mereka turut berpartisipasi dalam kegiatan bela Palestina. Shawl bertuliskan Save Palestine bertengger sebagai atribut yang tak boleh ketinggalan. Dengan mengenakan kacamata hitam, Fenita berjalan beriringan dengan Kartika Putri. Free, free Palestine! Stop, stop, genocide! 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 Duka atas nyawa yang melayang di Palestina juga dirasakan oleh Retno Marsudi yang pada hari ini juga hadir dalam aksi solidaritas. Terlihat saat berada di atas panggung, Menteri Luar Negeri ini menuangkan kesedihan dalam puisi yang diciptakannya untuk saudara-saudari di Gaza. Dan Indonesiaku akan terus bersamamu sampai penjajah itu enyah dari rumahmu. Palestina, kau adalah saudaraku, dan aku, Indonesiaku, akan selalu bersamamu. Semakin ramai mulai Indonesia, namun juga di banyak kota di negara-negara di seluruh dunia yang tentunya menginginkan hal yang sama, yaitu pembebasan Palestina dan juga penyelesaian konflik di sana ya. Karena setiap hari kita terpapar dengan kenyataan yang sangat begitu menyedihkan dan bikin kita semua terenyuh melihat apa yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita di sana ya. Ya mungkin salah satu yang bisa kita lakukan selain mengkonsumsi apa yang ada di sosial media untuk belajar dan mengedukasi diri kita, juga mungkin apa yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tadi. Hampir 1-2 juta orang turun ke jalan. Saya pun tadi ikut menyaksikan langsung dari Bundaran HI bagaimana masyarakat Indonesia dari segala kalangan gitu ya, dari berbagai latar belakang, suku, agama, selebriti ataupun masyarakat itu turun untuk sama-sama menyuarakan tadi Free Palestine, karena kita juga sudah
capek sekali hanya melihat beritanya saja kita sudah lelah mental dan juga fisik gitu ya, apalagi saudara-saudara kita yang ada di sana, dan yang pasti kita terus mendoakan agar Palestina bisa segera dibebaskan. Amin. Ya pemirsa, itu dia tadi pembuka kita di Insert Story pada malam hari ini bersama saya Indra Herlambang. Dan saya Veronica Twins yang selama 1 jam ke depan akan menemani pemirsa nih untuk memberikan update-update dari dalam negeri apapun luar negeri di Insert Story. Nah, berikutnya juga masih berhubungan dengan Palestina. Ada beberapa selebriti yang mendapat sorotan terkait dengan apa yang mereka lakukan maupun yang mereka posting. Salah satunya adalah Kim Kardashian yang mendapatkan reaksi negatif dari para netizen ketika menampilkan foto anak-anaknya yang didandani untuk Halloween. Tapi sepertinya menyakitkan banyak pihak ya. Ya, kita akan lihat seperti apa beritanya dalam tayangan berikut ini.